Sekarang kita masuk ke modul yang kedua, modul yang akan membahas soal riset dan bagaimana membuat winner concept. Winner concept ini adalah konsep desain logo yang dipilih oleh klien dan mereka jadikan sebagai logo mereka, sebagai visual identity-nya mereka. Nah, riset yang akan saya sampaikan di sini adalah riset yang saya lakukan untuk diri saya pribadi ya, dalam membuat visual identity design atau logo design. Jadi kalian itu sangat bisa untuk belajar di sumber-sumber lain terkait riset karena ada banyak banget yang udah menyediakan bahan bacaan soal riset. Tapi yang akan saya sampaikan di sini adalah pure murni yang saya lakukan pada saat tahap saya melakukan riset dalam membuat desain logo. Nah, kenapa sih riset itu penting dalam desain logo? Riset itu penting karena riset itu adalah langkah pertama dari desain logo. Jadi riset itu merupakan tahapan di mana logo designer itu menentukan keyword, menentukan konsepnya, mencari inspirasi, menggali lebih dalam soal klien, terus kemudian bagaimana untuk bisa memasukkan semua tadi ke dalam satu filosofi atau keyword tertentu. Nah, itu semuanya dilakukan dalam tahapan riset, dan riset itu harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh untuk mencegah pengerjaan desain yang nggak efektif, dan supaya pengerjaan logonya itu bisa lebih efisien. Jadi kalian jangan sentuh Adobe Illustrator, jangan sentuh Figma, Corel, Inkscape, dan lain-lain sebelum risetnya itu selesai. Tentukan keywordnya yang kalian tentukan keywordnya kayak gitu, tentukan konsepnya dengan matang, bikin storytelling yang bagus kenapa kalian milih konsep itu, dan baru kalian masuk ke proses desain di software pilihan kalian. Dan salah satu hal yang menjadi masalah dalam tahapan riset itu adalah bagaimana sih riset itu bisa menjadi efektif. Jadi kita tuh nggak terlalu buang-buang waktu dalam tahapan riset, karena kadang ya namanya logo designer itu bisa overwhelm, bisa merasa jengah, bisa merasa kayak terlalu banyak gitu bahan yang harus mereka baca, hal-hal yang harus mereka temukan, mereka cari informasi dan seterusnya dalam tahap desain. Dan hal itu akan mengurangi kualitas dari yang pertama, kualitas dari risetnya, dan yang kedua mengurangi kualitas dari logo yang mereka buat, visual identity yang mereka buat. Makanya riset yang efektif itu amat sangat penting untuk dilakukan, dan ini adalah hal-hal yang saya lakukan agar riset saya itu efektif. Yang paling utama, dan mungkin ini tuh akan jadi salah satu hal yang kontroversial ya. Nggak semua orang akan mempunyai pemahaman yang sama, bahwa saya itu males untuk ribet dalam berpikir. Jadi saya tuh mencoba untuk berpikir secara simpel terhadap dalam riset yang saya lakukan. Saya mencoba untuk berpikir simpel terhadap berbagai hal yang saya temukan, berbagai hal yang harus saya carikan solusinya kayak gitu. Jadi saya itu berusaha untuk menyederhanakan scope atau pola pikir saya untuk brand yang ingin membuat logo dengan saya. Kenapa saya mencoba untuk menyederhanakan pola pikir saya? Karena penyederhanaan pola pikir itu akan membantu klien untuk memahami maksud dari konsep yang saya tentukan, yang kita sampaikan, atau desain yang kita pilih. Karena dalam pengalaman saya pribadi, nggak semua klien itu ingin logonya itu sangat filosofis. Nggak semua klien itu pengen logonya itu ada makna-makna tersembunyi yang amat sangat sulit untuk dicerna sama mereka. Mereka itu pengennya logonya mereka itu relate ke mereka paham maksudnya, mereka tahu filosofinya, dan seringnya itu didapatkan dengan melakukan pola pikir simpel dalam tahapan riset itu tadi kayak gitu. Karena pada dasarnya penyampaian ide, dan dalam hal ini adalah eksekusi desainnya, itu lebih mendorong klien untuk memberikan approve terhadap desain dibandingkan sama alasan filosofis kenapa suatu desain itu dibuat kayak gitu. Nah, itu pengalaman saya pribadi dalam saya melakukan pengerjaan logo desain kayak gitu.
Terus kemudian adalah tahapannya. Tahapannya apa? Tahapan yang saya lakukan dalam melakukan riset itu adalah yang pertama, saya tuh mencoba untuk memahami klien sepenuhnya. Kayak yang udah saya bilang di modul 1, saya melakukan wawancara, saya punya kuesioner yang saya minta klien itu untuk isi, terus kemudian saya juga minta kalau misalkan klien itu punya company profile atau marketing communication strategy atau yang lainnya yang akan bisa menambah input saya untuk memahami klien itu sendiri. Karena dengan memahami klien itu akan memudahkan saya untuk menentukan keyword yang harusnya gitu ya, harusnya bisa untuk mewakili klien itu sendiri, mewakili brandnya. Dan yang kedua, udah saya singgung sebelumnya, tentukan keywordnya. Setelah mendapatkan cukup bahan dalam tahapan awal, tahapan memahami klien, itu kita harus tentukan keyword yang bisa dipakai untuk menggambarkan klien. Nggak perlu kata-kata yang rumit, pokoknya itu yang relate ke klien dan juga brandnya. Dan kita harus membatasi agar penjabaran dari brand itu bisa tetap fokus. Karena kalau misalkan terlalu luas dan kayak nggak ada satu sudut pandang yang mengerucut, itu akan menyulitkan kita dalam membuat desainnya. Dan yang kedua, itu akan membutuhkan waktu lama bagi kita untuk akhirnya menentukan fokus yang bisa kita pakai dalam membuat logo desainnya itu sendiri kayak gitu. Dan yang ketiga adalah buat alasan kenapa keyword itu dipilih. Jadi keyword itu akhirnya nggak cuman sebatas saya menentukan keywordnya adalah bold, feminism, terus kemudian atau bold, terus kemudian kasih sayang, terus kemudian harapan, terus kemudian misalkan bintang dan seterusnya. Nggak cuman kayak gitu, tapi kita tuh harus punya reasoning yang kuat dan dapat dipahami gitu ya oleh diri kita dan juga klien. Kenapa kita itu memilih keyword-keyword itu tadi? Kenapa? Karena dengan kita menentukan alasan kenapa keyword itu dipilih, itu juga akan menambah penalaran kita sendiri kenapa kita itu memilih keyword itu tadi. Karena dengan penalaran ini kita juga akan mudah nantinya untuk menjelaskan kepada klien, ini loh kenapa saya memilih logonya bentuknya ini. Karena keyword yang saya tentukan ini. Kenapa keywordnya ini? Karena A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Dan yang terakhir kita harus pilih keyword yang relate ke klien. Karena logo yang kita buat, desain visual identity yang kita buat itu tentunya harus memiliki connection dengan klien, memiliki hubungan, memiliki koneksi. Nah, connection ini akan menggugah jiwa dan perasaan dari klien untuk bisa mengadopsi konsep yang kita ajukan kepada klien dari desain logo atau visual identity yang kita buat. Jadi kalau seandainya dia itu tahu keywordnya relate, desainnya itu bagus, itu dia akan lebih mudah untuk paham dan juga akhirnya untuk approve desain yang kita ajukan kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kita kerjanya nggak terlalu lama, kita kerjanya efektif, kita kerjanya efisien, dan tentu saja itu akan tidak memakan resources yang banyak, baik itu tenaga ataupun resources yang lainnya. Dan tadi udah saya singgung juga bahwa keyword dan storytelling itu harusnya bisa disandingkan. Karena keyword yang kita tentukan itu haruslah dibarengi dengan storytelling yang relate. Karena dengan storytelling yang bagus, konsep yang dipilih oleh desainer akan dapat dipahami dengan mudah oleh klien. Dan dampaknya klien itu akan mudah untuk menerima konsep desain yang udah dikerjakan oleh logo desainer tadi. Dan akhirnya sekali lagi itu akan membuat kerjaan dari logo desainernya itu lebih efektif dan efisien. Akan tetapi sebenarnya tuh nggak semudah itu juga kayak gitu. Karena mau sebagus apapun storytellingnya kayak gitu ya, tapi kalau storytellingnya itu nggak relate ke klien, kalau misalkan keywordnya itu juga nggak relate ke klien dan akhirnya itu tidak menggambarkan brand secara keseluruhan, itu akan ditolak oleh klien. Dan itu adalah hal yang sudah pernah terjadi kepada saya kayak gitu. Dan ada salah satu contoh yang saya lihat di media sosial gitu ya. Jadi ada satu logo designer yang membuat logo untuk sebuah coffee shop
itu dengan menggunakan filosofi menggunakan keywordnya itu adalah Stonehenge. Kalau kalian nggak tahu Stonehenge itu adalah ada batu yang disusun yang ada di Inggris apa ya? Stonehenge itu batu yang disusun udah dari zaman dahulu kala, dari zaman purba gitu katanya. Nah, di sini Stonehenge ini digunakan sebagai ide utamanya, dan alasannya adalah Stonehenge itu merupakan salah satu media yang bisa menggabungkan masa lalu dan masa depan sebagaimana coffee shop itu sendiri, karena si logo designer ini beranggapan bahwa yaitu tadi coffee shopnya ini akan bisa untuk menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan masa depan gitu, dan itu juga akhirnya menjadi legacy, menjadi hal yang ditinggalkan oleh coffee shop tadi gitu ya. Dan itu juga akan merepresentasikan bagaimana coffee shop tadi itu menatap masa depan gitu, kayak Stonehenge. Nah, konsep ini nggak diterima sama coffee shop itu tadi. Kenapa? Karena konsep tadi itu akan bagus kalau kliennya itu relate dengan Stonehenge itu sendiri. Tapi karena klien itu nggak relate, konsepnya itu tadi ditolak kayak gitu, dan ditambah Stonehenge itu sendiri nggak memiliki nilai historis yang bisa untuk akhirnya benar-benar diangkat sebagai ide utama gitu. Jadi dia tuh nggak bisa nih untuk masuk ke jiwa dari klien itu sendiri. Dan inilah kenapa kayak yang saya bilang tadi, mau storytellingnya sebagus apapun gitu ya, alasannya sebagus apapun, mau gimana pun kita ngebungkusnya, kalau klien ngerasa itu nggak relate sama dia, itu nggak akan dia pilih kayak gitu. Dan ini adalah contoh dari yang diterima. Jadi bagaimana saya itu mengerjakan project logo design visual identity untuk Rogan Soup. Jadi Rogan Soup itu adalah salah satu makanan tradisional dari Cianjur yang dia tuh bahannya tuh simple, bahannya tuh santan, roti, kacang ijo, sama pisang kayak gitulah. Dan dia itu dibungkus sama daun pisang. Jadi yang jadi inspirasi utama saya adalah daun pisangnya ini sebagai pembungkus dari Rogan Soup itu tadi. Jadi Rogan Soup itu adalah makanan yang dibuat dari alam, dibungkus dengan sumber yang didapat dari alam juga, untuk akhirnya bisa dijual kepada konsumen kayak gitu. Tapi mungkin kalau saya bilang oh ya inspirasinya adalah bungkusnya gitu, daun pisangnya, itu akan bisa menjadi terlalu narrow gitu. Terlalu narrow tuh angle-nya tuh maksudnya terlalu sempit angle-nya kayak gitu. Yang saya lakukan itu adalah saya mengembangkan lagi angle-nya. Jadi saya kembangkan lagi, tidak cuman berdasarkan si bungkus daun pisangnya itu tadi. Jadi kemudian saya kembangkan dengan saya memasukkan alam, daun kelapa, terus kemudian kelapanya, laut, gunung, dan warisan budaya yang ada di Cianjur. Semua elemen ini saya masukkan ke dalam desain logo yang saya buat itu karena saya meyakini bahwa keyword-keyword yang saya tentukan tadi itu menggambarkan Rogan Soup dan juga legacy yang dimiliki Rogan Soup dengan sangat baik, sehingga klien itu relate dengan apa yang saya buat, relate dengan ceritanya, dan kemudian akhirnya approve logonya gitu. Dan sekali lagi, kita itu kenapa dalam menentukan keyword, gunakanlah keyword yang relate dan menggambarkan klien seutuhnya. Jadi itu tadi, kita harus memahami klien, ceritanya kita pahami, visinya kita pahami, sebelum akhirnya kita itu membuat logo dari klien itu sendiri. Jadi salah satu kesalahan juga yang dilakukan oleh logo designer yang baru mulai, itu mereka excited banget sama satu project, terus langsung buru-buru untuk ngerjakan desainnya ke dalam software editingnya mereka. Padahal sebelum itu bisa dilakukan, inilah salah satu tahap yang paling penting untuk diselesaikan, yaitu bagaimana melakukan riset yang efektif dan efisien untuk akhirnya bisa menentukan keyword, menentukan filosofi, menentukan konsep, dan juga akhirnya bisa untuk membuat kerjaannya logo designer tadi itu enggak buang-buang resources kayak gitu.
Dan salah satu hal yang bisa juga untuk meningkatkan kualitas dari riset kita itu adalah dengan menggunakan critical thinking. Nah, critical thinking itu adalah kemampuan manusia untuk mengevaluasi informasi secara rasional, menganalisis informasi tadi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti dan juga fakta. Jadi, bagaimana otak kita itu berpikir secara rasional, berpikir secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan gitu. Nah, critical thinking itu adalah salah satu faktor yang akan menentukan riset kita itu bagus atau enggak kayak gitu. Keyword yang kita tentukan itu bagus atau enggak, dan critical thinking itu juga akan memberikan manfaat yang sangat baik, yang sangat besar dalam logo design, karena critical thinking itu akan memperkuat design thinking. Jadi dalam desain itu ada dua pola pikir yang utama. Yang pertama itu adalah design thinking dan yang kedua adalah critical thinking. Dan menurut saya pribadi, logo yang bagus itu adalah logo yang dibuat dengan design thinking yang di backup dengan critical thinking yang bagus kayak gitu. Jadi kalau design thinking itu adalah bagaimana designer itu lebih mengutamakan user. Jadi user centric. Jadi kayak bagaimana dia itu merasakan desain yang dia buat itu akan bermanfaat atau enggak kepada user. Jadi itu berdasarkan empatinya. Selain itu, design thinking itu juga bagaimana empati dan rasionalitas dan hal yang dia lakukan di dalam desainnya itu juga dibuat secara estetik kayak gitu. Jadi dia itu adalah bagaimana sisi desain dan juga estetikanya. Nah, sementara dalam desain itu problem solving, observasi, terus kemudian juga rasionalitas dan juga penalaran tadi itu diperkuat lagi dengan critical thinking. Jadi kayak design thinking yang dimiliki oleh desainer diperkuat dengan riset yang bagus, itu akan membuat desain tadi itu menjadi efektif, desainnya itu menjadi bagus kayak gitu. Dan yang kedua adalah membuat desain logo itu menjadi unik. Dengan critical thinking, logo designer itu akan bisa membuat logo yang generik dan enggak generik dan juga unik. Jadi critical thinking itu memberikan landasan berpikir kepada kepada logo designer, dan itu akan semakin diperkuat dengan fundamental design yang dimiliki oleh logo designer itu sendiri. Jadi setelah kalian melakukan riset di tahapan awal membuat logo, terus kemudian kalian itu memperkuat riset kalian itu dengan critical thinking, itu akan menjadi landasan berpikir yang sangat kuat, karena itu tadi kalian tuh akan bisa menentukan keyword yang bagus, menentukan storytelling yang bagus, akhirnya bisa mengeksekusi desainnya dengan bagus juga. Dan yang ketiga itu akan membuat riset kalian menjadi lebih efektif, karena kayak yang udah saya bilang tadi, riset itu akan menjadi efektif apabila dilakukan dengan critical thinking, karena melalui critical thinking kita itu akan menjadi lebih logis, terus kemudian informasi yang kita gali itu lebih tepat sasaran, terlepas dari apapun metode riset yang kalian gunakan kayak gitu. Nah, dalam desain logo, critical thinking yang udah terbangun, yang udah dilatih, yang udah yang udah terbiasa gitu ya untuk diterapkan, diimplementasikan, itu akan bisa untuk membuat logo yang dibuat oleh logo designer itu memiliki ciri yang spesifik, ciri unik. Dan salah satu hal yang bisa dijadikan bukti atau contoh critical thinking dalam desain logo itu adalah secara visual ya, itu adalah melalui dynamic branding. Dynamic branding ini merupakan pengembangan logo utama lebih lanjut dan implementasi logo berdasarkan tema tertentu dan visi dari brand kayak gitu. Nah, pengembangan logo ini membutuhkan analisa yang logis, analisa yang mendalam, dan juga memuat filosofi tertentu yang hanya akan bisa dicapai apabila desainer itu memiliki critical thinking yang baik. Dan sekali lagi didukung dengan fundamental design yang kuat, serta design thinking yang juga mumpuni kayak gitu. Dan ini adalah
logo system atau dynamic branding yang saya kerjakan. Yang pertama adalah untuk Sandi Seluler dan yang kedua adalah untuk Bake Babes kayak gitu. Nah, seperti yang kalian lihat, ini yang atas itu adalah logo system yang menggambarkan bagaimana mobile device itu mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama ini adalah Soundwave. Soundwave ini adalah yaitu tadi logo desain mobile device itu kan bisa digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang satu dengan yang lain, menyalurkan suara. Maka di sini dia itu saya gambarkan dengan soundwave atau gelombang suara. Yang ini adalah sinar matahari yang bisa untuk memberikan informasi. Ini tuh representasi dari informasi yang didapatkan oleh orang yang menggunakan mobile device di kehidupannya dia sehari-hari. Karena dengan mendapatkan informasi itu berarti dia tuh tercerahkan gitu. Makanya ini merupakan representasi dari matahari. Dan sementara ini Bake Babes ini logo sistemnya ini saya buat berdasarkan tema-tema tertentu hari-hari yang bisa bisa diperingati oleh orang-orang. Jadi ini tuh coklat bisa menggambarkan Valentine's Day, ini Halloween, ini hati bisa menggambarkan Hari Ibu, bisa menggambarkan Valentine's Day juga. Terus kemudian ini adalah bendera merah putih menggambarkan perayaan 17 Agustus. Ini Happy New Year, pergantian tahun Masehi, Christmas. Terus kemudian ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk kalian yang belum tahu, yang atas ini adalah project yang saya kerjakan untuk sebuah toko handphone, dan yang bawah itu adalah project yang saya kerjakan untuk cake shop. Dalam desain logo itu ada beberapa hal yang saya pribadi lakukan untuk melatih critical thinking saya. Jadi saya tuh mencoba untuk melatih otak saya supaya bisa berpikir logis, nalarannya bagus, dan juga itu juga akan bermanfaat kepada saya kalau saya nanti seandainya pada saat saya itu melakukan atau menyelesaikan project logo. Yang pertama yang biasa saya lakukan adalah saya itu memberikan kritik ke desain logo lain. Kritiknya ini adalah kritik yang konstruktif, kritik yang membangun gitu. Karena dengan memberikan kritik kepada logo lain, desainer itu akan belajar kenapa satu logo bisa memenuhi kaidah desain dan faktor lainnya dalam desain logo. Selain itu, desainer juga akan memperhatikan satu logo dengan seksama hingga detail yang terkecil untuk dapat memberikan kritik dan saran. Tapi sekali lagi hal ini harus dibarengi dengan fundamental dan pemahaman desain yang baik kayak gitu. Jadi sekali lagi dengan memberikan kritik itu kita akan memperhatikan logo tadi. Dengan memperhatikan logonya kita akan memberikan penalaran, menyambungkan penalaran kita terhadap prinsip-prinsip desain logo, terus kemudian hal-hal apa yang bisa kira-kira bisa membuat keputusan logo desainernya kok bentuknya kayak gini, kenapa dia milih warna ini, dan seterusnya. Nah, itu juga akan nyambung dengan cara yang kedua untuk question everything, mempertanyakan semuanya yang ada di dalam desain logo. Karena dengan mempertanyakan berbagai macam keputusan dalam desain, desainer itu jadi bisa untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam keputusan dalam desain. Kenapa warnanya gini, kenapa font yang dipilih itu, dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini akan mendasari pilihan dari seorang desainer sehingga tidak hanya menggunakan karena bagus aja, tapi dia itu punya alasan kuat terhadap berbagai macam keputusannya di dalam desain. Dan hal ini juga akan nanti sangat bermanfaat pada saat kalian itu menentukan, membuat storytelling dari keyword yang udah kalian tentukan, atau menentukan storytelling dari filosofi yang udah kalian tetapkan kayak gitu. Nah, karena itu tadi dengan kita itu mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh logo desainer lainnya, itu akan membuat kita tuh berpikir secara kritis, melakukan penalaran, dan juga kita itu jadi menganalisa kenapa kayak gitu. Dan yang ketiga, setelah kalian memberikan kritik, mempertanyakan segala hal yang dilakukan oleh desainer lainnya, itu kalian juga harus mencatat apa yang kalian temukan gitu, baik itu pendapat, kritik, saran, ide. Nah, itu tuh kita tuh harus bisa kita ikat dengan cara kita tulis. Karena
dengan kita tulis hasil pemikiran kita tadi itu akan dapat kita baca, kita ulas, kita pahami lagi, dan itu tentu akan meningkatkan kualitas kita sebagai desainer logo kayak gitu. Dan daya pikir diperkuat dengan critical thinking, design thinking, dan kemudian kemampuan menuliskan ide, itu akan membuat riset dan pencarian keyword menjadi lebih efisien, efektif, dan juga tajam. Inilah faktor utama yang akan membuat satu logo itu unik dan berkarakter. Jadi kayak yang udah saya bilang tadi, kalau seandainya riset kalian itu diperkuat dengan critical thinking, terus kemudian desain yang kalian buat berdasarkan riset yang kalian tentukan itu diperkuat juga dengan design thinking, terus kemudian itu kalian sambungkan lagi dengan yang namanya fundamental design yang bagus gitu ya. Itu akan membuat logo kalian itu unik, logo kalian kuat, logo kalian itu bagus. Dan akhirnya logo kalian itu enggak generik. Dan terakhir logonya itu akan berkarakter. Dan logo yang bagus adalah logo yang mampu mengeksekusi keyword dan hasil riset dengan diperkuat dengan fundamental design yang kokoh. Hasil riset yang baik akan menghasilkan winner concept dan dapat menggambarkan klien seutuhnya. Karena pada dasarnya kita itu sebagai logo designer, kita riset, kita bikin konsep desain logo, dan seterusnya. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama adalah agar kita itu bisa menggambarkan klien kita seutuhnya. Sehingga logo yang kita buat itu akan bisa diterima oleh klien. Istilahnya nih akan di-ACC nih oleh klien kayak gitu. Nah, cara-cara yang saya lakukan adalah tadi, saya melakukan riset dengan efektif dan efisien, risetnya tadi diperkuat dengan critical thinkingnya itu dilatih dengan 1, 2, 3, dan kemudian yang terakhir saya tuh membuat winner concept dengan fundamental design dan prinsip-prinsip desain yang sudah saya pahami, yang saya pelajari, untuk kemudian akhirnya saya bisa membuat formula winner concept desain yang saya ajukan kepada klien yang datang kepada saya, kayak gitu. Dan terakhir ini adalah referensi dari logo dari modul 2 ini. Ada beberapa buku yang saya baca yang kemudian saya masukkan ke dalam modul 2 kali ini. Demikian modul 2, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di modul 3.